Apakah Tuhan itu menginginkan kita sukses? Shalom saudara, Voice of Hope hari ini saya ingin berbicara tentang apa itu kesuksesan. Saudaraku, kesuksesan hampir menjadi sebuah agama bagi seseorang karena setiap orang bercita-cita untuk menjadi sukses. Tapi apakah sebenarnya kesuksesan itu, saudaraku sekalian? Apa ukuran kesuksesan? Ya, saudara, bagi Tuhan sebenarnya kesuksesan itu bukanlah ukuran bahwa kalau kita berhasil secara materi. Kesuksesan yang sering kita pahami adalah kesuksesan di mana kita sukses secara materi, kedudukan, dan mungkin kita sukses juga secara apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini berhasil. Nah, saudaraku sekalian, tetapi apakah Tuhan itu menginginkan kita sukses seperti yang kita bayangkan itu? Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan anti kesuksesan yang seperti kita inginkan. Tetapi saya percaya saudara bahwa ukuran kesuksesan yang Tuhan inginkan adalah kesempurnaan di dalam karakter kita. Bahkan Tuhan seringkali memakai kegagalan kita untuk supaya Dia membentuk atau memproses kehidupan kita menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang Dia inginkan, kesempurnaan karakter yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku sekalian, itu sebabnya saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa setiap kita yang hari-hari ini mungkin mengalami keadaan sepertinya gagal, saudara harus percaya bahwa apa yang saudara alami itu bukan berarti Anda menjadi orang yang gagal. Bedakan antara kegagalan dan orang yang gagal. Orang yang gagal adalah orang yang kemudian mengalami keadaan yang dia tidak inginkan, gagal, lalu dia tidak bangkit atau tidak berusaha untuk kemudian keluar dari segala persoalan dan kegagalannya. Itu adalah orang gagal. Tetapi saudaraku sekalian, Tuhan mengajarkan melalui peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman itu untuk kita tidak berputus asa. Ya, ada ungkapan, mungkin bukan kesalahan Anda kalau Anda jatuh, tapi yang pasti adalah kesalahan Anda kalau Anda tidak bangun lagi. Itu sebabnya saudaraku sekalian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita itu berkali-kali jatuh sekalipun, tetapi kalau kita bangkit lagi, maka kita bukanlah orang yang gagal. Nah, saudara belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, sebenarnya kalau menurut ukuran dunia ini, apa yang Yesus alami dalam kehidupannya, di mana murid-muridnya meninggalkan Dia, lalu kemudian Dia mati dalam usia muda, dan Dia disalibkan juga, saudaraku, yang sepertinya kalau menurut ukuran dunia apa yang Yesus alami adalah sebuah kegagalan, bahkan kegagalan besar. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa apa yang Yesus lakukan adalah untuk menggenapi karya Allah, supaya melalui pengorbanannya di kayu salib, setiap kita, dosa kita diampuni. Nah, saudaraku sekalian, jadi perspektif keberhasilan dan kegagalan itu relatif kan? Ya. Jadi tergantung perspektif kita melihat apakah kita sukses atau gagal. Nah, saudara, tentu saja kita harusnya lebih melihat pada kesuksesan itu dari perspektif firman Tuhan atau perspektif Allah. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, kita semua bukanlah orang yang gagal, saudaraku. Tapi hari-hari ini saya percaya setiap kita sedang dibentuk, diproses oleh Tuhan. Kalau Anda tetap bertahan, Anda tetap
mengikuti proses itu dan berusaha lebih baik, maka saya percaya saudaraku sekalian, selain kemudian Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan, Anda juga dibentuk di dalam karakter Anda untuk lebih baik dari sebelumnya, lebih giat, lebih tekun, dan lain sebagainya. Saudara, krisis moneter yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu itu juga menghasilkan banyak wirausahawan, saudaraku. Banyak karyawan pada saat itu di PHK. Ya, mereka di PHK oleh karena krisis moneter itu. Beberapa teman saya yang pegawai bank kemudian juga akhirnya harus menjadi wirausaha kecil yang berjual makanan di pinggir jalan. Tapi hari ini mereka betul-betul menjadi pengusaha besar makanan yang bukan di pinggir jalan saja, tetapi makanan yang dikenal di seluruh Indonesia. Saudaraku sekalian, keadaan-keadaan buruk itu atau keadaan yang membuat kita juga terpuruk itu bukan tanda kegagalan. Tetapi saudaraku, tetap bertahan, tetap berusaha akan menjadikan Anda kemudian menjadi orang-orang yang keluar dari kegagalan dan menjadi orang yang sukses. Sekali lagi, kesuksesan bukanlah melihat keadaan Anda hari ini atau ukuran-ukuran Anda saat ini. Tapi kesuksesan adalah bila mana Anda mengalami kegagalan, tapi Anda tetap berusaha bangkit kembali. Setiap kita ditentukan menjadi orang yang sukses baik secara karakter maupun juga pencapaian-pencapaian yang Tuhan inginkan. Semoga ini menginspirasi kita semua. Tuhan memberkati.